Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadid Srafida Deli. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 5, tema 5 tentang ekosistem, subtema 2, pembelajaran pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Udah sarapan? Sudah. Oke, sebelum belajar kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ya, supaya pembelajaran kita hari ini lebih bermanfaat, siapa yang hari ini bertugas untuk memimpin doa? Ya, Revandra, silakan ke depan memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke anak-anak, coba kamu lihat samping kanan kamu, samping kiri kamu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hari ini yang tidak hadir ada Nizam, Felicia, dan Alfian. Tahu nggak mereka kenapa ya tidak masuk hari ini? Tidak tahu. Kalau misalkan mereka sakit, semoga mereka cepat Sembuh. dan semoga kita semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan. Anak-anak sudah siap belajar? Sebelum belajar, Miss Dewi mau lihat nih perasaan kamu pas belajar. Coba, apakah udah happy semua? Oh, ada yang sedih nih. Fahri sedih kenapa hari ini? Bangunnya kesiangan. Terus ke sekolahnya jadi terburu-buru. Yang kedua ada Azril. Azril, kenapa Azril sedih, Azril? Itu telat bangun juga sama. Telat bangun juga, jangan-jangan main game bareng ya? Mabar? Enggak. Oke, besok juga jangan malam-malam ya tidurnya. Supaya makin semangat belajar, kita bernyanyi dulu ya. Dari sana sampai Merauke. Di sini Miss Dewi punya beberapa gambar. Manakah yang termasuk kelompok herbivora? Ini ada hewan kaki, kambing, belalang, dan kupu-kupu. Herbivora itu hewan apa, Fauzan? Hewan pemakan tumbuhan, kucing, dan Tepuk tangan buat Rafa. ada hewan ayam dan bebek. Hewan ayam dan bebek. Oke, makasih Azril. Tepuk tangan buat Azril. Di sini ada kelompok hewan herbivora, yaitu ada sapi, kambing, belalang, kupu-kupu. Kemudian ada karnivora, ada kucing.
dan juga bisa makan daging. Contohnya di sini ada ayam dan bebek. Lanjut ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang ekosistem. Siapa yang masih ingat nomor 1 nih? Ekosistem apa sih? Siapa yang mau ke depan menuliskan? Oke, Citra, silakan ke depan. Kenapa nomor 5 disebut ekosistem tiger kamu nulisnya? Karena di situ terbanyak pohon-pohon yang sangat-sangat angka atau jenis yang berbeda dari pohon-pohon lainnya. Kalau di gambar ini ada pohon apa, Julia? Pohon cemara. Ya, pohon cemara. Oke, makasih tepuk tangan buat Julia. Sekarang gambar yang terakhir. Coba lihat, ini ekosistem apa? Siapa yang mau maju? Fauzan. Fauzan, kenapa kamu nulisnya ini gurun pasir? Apa sih ciri dari ekosistem gurun pasir? Adalah kaktus, pasir, dan di sana panas. Oke. Tepuk tangan buat Fauzan. Fauzan, belajar ya. Tadi kan udah tahu ya tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian ada banyak banget ekosistem. Sekarang kita mau belajar apa sih? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, setelah mengamati tayangan video, nanti kamu semua menganalisis hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Tadi kan udah tahu ya kan ekosistem apa, kemudian jenis hewan juga udah tahu apa. Nah, nanti kamu analisis bagaimana hubungannya. Kemudian yang kedua, nanti kita baca teks sama-sama, ide pokoknya apa, kalimat penjelasnya apa. Dan yang ketiga, nanti kita sama-sama juga mengamati gambar. Dari gambar tersebut, nanti kamu analisis apa sih peran dari masing-masing makhluk hidupnya. Dan yang terakhir, nanti kamu berdiskusi bersama kelompok untuk membuat rantai makanan dalam suatu ekosistem. Sekarang sama-sama kita amati, kita simak videonya. Sekilas lahan pertanian jagung di Desa Bakar, Kecamatan Noto, Kabupaten Tuban, Jawa Timur nampak subur dan baik-baik saja. Namun jika diamati secara dekat, tanaman berusia 75 hari ini mengalami rusak parah, khususnya pada bagian buah atau biji. Kerusakan disebabkan serangan hama tikus yang meningkat sepekan terakhir. Oke, sudah disimak kan videonya? Sudah. Sekarang Miss Dewi punya beberapa pertanyaan. Peristiwa apa yang terjadi dalam video? Apa? Lihat apa? Benar? Benar. Oke. Apa penyebab dari peristiwa tersebut? Ada yang tahu nggak? Iya, Revandra, kenapa? Karena ada populasi tikus, benar nggak? Karena tadi ada populasi tikus, banyak ya tikusnya ya. Kemudian sekarang mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Ada tahu nggak? Julian, kenapa Julian? Karena tikus memakan jagung sehingga bisa gagal panen. Kalian tahu nggak peristiwa dimakan itu disebut apa? Ya, Fari, disebut apa? Disebut rantai makanan. Disebut rantai makanan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nih, lihat gambar nih. Rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Kayak tadi misalkan contohnya ada jagung ya. Jagung dimakan oleh tikus. Nah, ternyata tikus juga bisa dimakan oleh ular. Kemudian ular juga dimakan oleh elang. Terus elang siapa yang makan, Seri? Siapa yang makan? Ada. Nanti elang lama-lama dia mati. Mati terus jadi apa sih kalau mati hewan? Jadi bangke ya. Bangke terus dia jadi pupuk, nanti bisa bikin subur tanaman. Coba baca teks ini ya. Misteri kasih waktu 3 menit untuk membaca teksnya. Tugas kamu adalah cari ide pokoknya setiap paragraf apa, kalimat utamanya apa, dan kalimat penjelasnya apa.
Dimulai dari sekarang. Oke, selesai. Ada yang tahu nggak? Ini teksnya tentang apa sih? Julian, tentang apa Julian? Tentang rantai makanan. Rantai makanan. Di ekosistem apa Julian? Di ekosistem sawah. Di ekosistem sawah. Apa kalimat utama pada paragraf 1? Ya Julian, apa? Kalimat utama. Kalimat pertama. Coba bacakan Julian. Dalam suatu ekosistem terdapat rantai makanan. Itu kalimat utamanya. Ide pokoknya apa Julian dari sini? Tentang rantai makanan. Tentang rantai makanan. Kemudian kalimat penjelasnya apa Julian? Rantai makanan adalah proses makan dari makanan antara makhluk berdasarkan urutan tertentu. Mulai dari produsen, konsumen, dan pengguna. Ya. Jadi kalimat utama ini dalam ekosistem terdapat rantai makanan. Kemudian kalimat selanjutnya adalah menjelaskan tentang rantai makanan. Sedangkan ide pokok ini adalah inti dari kalimat utama. Sekarang untuk paragraf kedua, siapa yang bisa menemukan kalimat utamanya? Oke, Fauzan, apa kalimat utamanya? Kalimat 1. Nah, dari kalimat utama ini apa ide pokoknya Fauzan? Urutan rantai makanan. Urutan rantai makanan. Kalimat penjelasnya? Kalimat 2, 3, 4, dan 5. Tepuk tangan buat Fauzan. Paragraf ketiga. Apa kalimat utama dari paragraf ketiga? Ya, Fari. Kalimat utamanya adalah keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Ide pokoknya apa, Fari? Peran dekomposer. Kalimat penjelasnya yang mana berarti? Kalimat kedua. Dari teks ini, apa sih kesimpulannya? Oke, Tasya. Seperti gambar di sini ada jagung yang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular dan ular akan dimakan oleh burung elang. Dan lama-kelamaan burung elang ini akan mati dan diuraikan oleh dekomposer yang membantu pertumbuhannya tanaman. Oke, terima kasih Tasya. Tepuk tangan buat Tasya. Jadi teks ini tentang rantai makanan di ekosistem sawah, kemudian ular memakan tikus, elang makan ular. Ini namanya peristiwa makan dan dimakan. Dari peristiwa atau dari urutan rantai makanan ini, setiap makhluk hidup mempunyai perannya masing-masing. Di sini ada 3 perannya. Pertama, ada yang berperan sebagai produsen, kemudian ada yang berperan sebagai konsumen, dan yang ketiga ada yang berperan sebagai dekomposer. Produsen itu apa sih, Miss Dewi? Tahu nggak? Oke, Fauzan, apa produsen? Produsen adalah awal dari rantai makanan. Awal dari rantai makanan. Tadi kan rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan ya. Terus produsen ini dapat makanannya dari mana? Dari pupuk, dari cahaya matahari. Bisa dari cahaya matahari. Dia melakukan apa bisa dapat energi atau dapat makanan? Tumbuhan ini dia dapat makanannya dari proses namanya fotosintesis. Jadi yang termasuk dalam produsen itu adalah tumbuhan. Kemudian ada konsumen. Apa itu konsumen? Apa Julian? Hewan yang memakan produsen. Di sini yang bertindak sebagai konsumen nomor berapa saja? Nomor 2, 3, dan 4. Kok banyak banget sih Miss Dewi? Apa yang membedakannya? Apa yang bedain? Tahu nggak Julian? Apa? Tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, dan elang sebagai konsumen tingkat puncak atau tingkat 3.
Jadi kalau konsumen tingkat 1 yaitu yang langsung makan produsen. Kalau konsumen tingkat 2 dia memakan konsumen tingkat 1. Biasanya hewan apa nih yang di konsumen tingkat 2? Apa Julian? Hewan karnivora. Hewan karnivora. Setelah ada produsen, konsumen, ada yang namanya decomposer. Tadi yang Tasya bilang, elang ini lama-kelamaan atau seiring berjalannya waktu, dia akan mati terus jadi bangkai. Bangkainya ini diuraikanlah oleh namanya decomposer. Nanti diuraikan, kemudian nanti dia akan menjadi humus. Tanah yang mengandung humus ini nanti bisa subur nih tanamannya. Terus aja nih siklusnya berputar. Namanya rantai makanan. Sekarang kita bernyanyi dulu ya biar nggak ngantuk. Pari-pari itu dimakan oleh belalang. Mana di mana belalang itu? Belalang itu dimakan oleh katak. Katak dimakan ulat. Ulat dimakan elang. Elangnya mati menjadi kuku padi. Ulat dimakan elang. Elangnya sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Yang tadi kita nyanyikan ada di ekosistem apa, Fauzan? Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar. Yang bertindak sebagai konsumen ada apa saja? Apa Julian? Ada belalang, Belalang, katak, katak sama belalang, katak, ular, elang. belalang, katak, ulat, dan elang. Yang termasuk konsumen tingkat 1 apa? Belalang. Belalang. Kalau ulat? Konsumen tingkat 3. Sekarang mengamati gambar. Ada makhluk hidup apa saja yang ada di gambar? Ya kali ada apa saja? Rumput, Rumput, pohon, pohon, sapi, harimau. harimau. Ada yang lain? Apa Julian? Matahari. Ekosistem apa yang terbentuk pada gambar? Ada ekosistem apa nih namanya? Iya Kanza? Ekosistem pada rumput benar? Benar. Oke, bagaimana peristiwa rantai makanan yang terbentuk? Apa Azriel? Coba tulisin di depan deh. Bagaimana proses rantai makanannya? Yang lain lihat, amati. Ya, oke, lihat ke depan nih. Azriel sudah menuliskan urutan rantai makanannya. Coba Azriel, ceritakan singkat Azriel. Bagaimana urutannya? Yang pertama, rumput dimakan oleh sapi. Harimau memakan sapi dan harimaunya mati akan menjadi jamur atau bakteri. Tepuk tangan buat Azriel. Nih, lihat nih. Sapi memakan rumput. Rumputnya ini bertindak sebagai produsen, sapinya ini konsumen. Dan lihat nggak di sini ada sapi habis diburu sama harimau. Lihat nggak di belakang nih? Sapi dimakan sama harimau. Harimaunya nanti lama-lama dia mati, kemudian bangkainya diuraikan oleh decomposer. Decomposer itu tahu nggak apa sih decomposer? Contohnya jamur, Jamur sama bakteri. sama bakteri. Ini cahaya mataharinya untuk siapa? Untuk apa? Untuk rumput. Cahaya mataharinya untuk rumput supaya rumputnya bisa tumbuh subur. Sampai sini ada apa pertanyaan? Iya Julian? Kan kalau harimau mati kan dia bisa berkembang biak. Kan masih ada harimau-harimau lain yang berkembang biak. Jadi harimaunya tetap masih ada. Kecuali kalau sapinya nggak ada, nanti harimaunya nggak bisa makan lagi, baru nanti dia bisa mati kalau nggak ada makanannya. Seperti itu. Sekarang berdiskusi ya bersama kelompok. Satu kelompok nanti Miss Dewi bagikan satu lembar kerja yang beberapa gambar. Nanti kamu amati gambar ini kira-kira ada di ekosistem apa ya. Kemudian nanti kamu urutkan rantai makanannya dan kamu tuliskan peran masing-masing makhluk hidupnya.
Jadi nanti urutan rantai makanannya kamu tuliskan di sini. Terus kertas origaminya ini kamu tuliskan peran dari makhluk hidup itu apa? Misalkan produsen, nanti tempel di bawah makhluk hidupnya. Seperti itu. Terus kalau misalkan mau diwarnain, boleh diwarnain. Terserah, buat sesuai dengan kreativitas kamu. Bebas ya. Supaya cepat selesai, kerjakannya bergotong royong sama-sama. Misteri kasih waktu menit dari sekarang. Coba mana urutan rantai makanannya gimana, coba urutnya dari apa dulu? Kelinci. Ini apa ini? Sekarang itu kan udah dibikin tuh tabelnya. Urutannya gimana? Tadi kayak tadi kayak gitu ya. Nah di situ yang pertama apa? Udah di sini tabelnya sekarang ini tuh. Tabel ini. Coba isi. Yang pertama apa? Udah, sekarang nanti ini tempelkan ke kertas ya. Coba lihat. Nah, oke. Ada apa saja di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5? Ya tulis pohon. Pohon itu makhluk hidupnya. Sudah ada matahari dengan melakukan proses apa? Melakukan proses fotosintesis. Lihat nomor 2. Pemakan apa dia? Pemakan pohon. Ya tulis. Sudah selesai ya diskusinya? Sudah. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sambil teman kamu presentasi di depan, yang tidak presentasi menyimak. Nanti kerjakan tabelnya. Ada di LKPD halaman terakhir. Di sini kamu dengarkan teman kamu. Siapa yang presentasi kelompoknya, misalkan kelompok Julian, tulis kelompok Julian. Apa produsennya? Pohon kah? Rumput. Kemudian konsumen tingkat satunya apa? Isi nama hewannya. Sampai nanti ke konsumen tingkat 3. Isi nama hewannya ya. Yang tidak maju memperhatikan. Oke, siap untuk presentasi? Siap. Oke, sekarang kelompoknya Julian presentasi dulu pertama. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok Pride Eagle ingin menjelaskan tentang ekosistem hutan hujan tropis. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Julian. Saya akan menjelaskan sistem rantai makanan yang ada di ekosistem hutan hujan tropis. Yang pertama, produsen dari rantai makanan ini adalah tumbuh. Lalu rumput dimakan oleh kelinci. Setelah kelinci sudah memakan rumput, lalu kelinci dimakan oleh serigala. Serigala dimakan oleh harimau. Lama-kelamaan, harimau akan mati dan menjadi bangkai. Lalu ada dekomposer atau pengurai yang datang ke bangkai hewan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hafiz Gayon. Saya akan menjelaskan tentang peran-peran di ekosistem hutan hujan tropis. Yang pertama, produsen. Rumput menjadi produsen. Kelinci perannya menjadi konsumen tingkat 1. Serigala perannya konsumen tingkat 2. Dan harimau adalah konsumen tingkat puncak atau tingkat 3. Dan jamur ini adalah dekomposer.
komposer untuk mengurai bangkai konsumen tingkat 3 atau tingkat puncak. Perkenalkan, saya Tasya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang kami pelajari. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan, seperti di gambar. Di mana rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, dan serigala dimakan oleh harimau. Harimau pun lama-kelamaan akan mati dan menjadi pengurai tadi. Sekian yang dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok jurian. Kalian sudah hebat, keren. Tepuk tangan buat kelompok jurian. Tadi kelompok jurian ini dia mendiskusikan rantai makanan dari hutan hujan tropis. Dari lihatnya menarik nggak? Menarik kan? Bagus nggak? Bagus. Di sini sudah warna-warni, jadi menarik untuk dilihat. Kemudian isinya juga sudah tepat. Di sini produsennya tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat satunya si kelinci. Kelinci makan apa nih? Makan wortel, rumput. Ya, dia termasuk hewan apa? Kemudian di sini ada apa? Serigala makan apa? Daging. Termasuk hewan apa? Nah, kemudian di sini ada harimau. Harimau ini konsumen tingkat berapa? Tingkat 3 atau dia sebagai puncak. Nanti si harimau ini dia mau makan serigala. Sampai sini adakah pertanyaan? Tidak. Adakah pertanyaan tentang rantai makanan? Iya. Oke, kalau tidak, bisa dikasih kertas untuk mengerjakan soal evaluasi ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Oke, selesai. Kumpulkan ke kelompok soalnya. Randa. Oke, kalau Miss Dery bilang 1, kamu jangan bersuara. Gini aja. Kalau Miss Dery bilang 2, ketok 2 kali. Kalau Miss Dery bilang 3, bilang 3, ketok tangan yang aja 3. Bisa? Oke, are you ready? Ready. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1. Oke, tepuk tangan buat saya. Ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Adakah yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Pokok dan rantai makanan. Siapa yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Oke, Julian. Jadi kesimpulan untuk hari ini kita sudah belajar tentang ekosistem, di mana ada banyak jenis ekosistem seperti ekosistem air dan juga darat. Kalau air contohnya kayak ekosistem air tawar, air laut, dan air hijau. Dan darat contohnya seperti ekosistem padang rumput, taiga, tundra, padang gurun, dan gurun pasir, dan hutan hujan tropis. Selain itu juga kita sudah belajar tentang rantai makanan dari urutannya, perannya, dan juga fungsinya. Jadi itu saja dari kesimpulan saya. Terima kasih. Terima kasih Julian. Tepuk tangan buat Julian. Setelah belajar tentang tadi kalimat utama, kalimat penjelas, rantai makanan, apa sih yang kamu rasakan belajar materi tersebut? Senang. Senangnya kenapa?
bisa bercanda sama teman. Materi apa sih yang sulit dari yang kita pelajari hari ini? Membuat ini rantai makanan. Terus apa yang mudah dari yang kita pelajari materinya? Apa yang mudah hari ini? Membuat ini dengan mudah, bisa saya membuat ini dengan mudah karena jika kita bersatu dan bergotong royong, kita bisa saja membuat ini dengan mudah. Sekarang bisa dikasih kamu kertas. Di sini kamu tulis kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kita hari ini ya. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Nanti kertas ini dikumpulkan saat pulang sekolah setelah berdoa, pulang kelas kumpulin ya. Oke, bisa dikasih waktu 2 menit. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Oke, selesai. Sekarang dirapikan alat tulisnya. Sebelum berdoa, tadi yang dikasih bintang boleh ditempelkan ke papan rewardnya. Silakan tempelin. Sekarang kita berdoa. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa dulu. Jangan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa besok. Bye-bye. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.